Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliya'ikal mukhlasin. Bapak-bapak jemaah maghrib yang dirahmati Allah, kita meniatkan untuk sama-sama mengkaji ilmu Allah dari sisi cabang ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini adalah ilmu yang nanti panjang, ya, panjang. Setidaknya 5 rukun Islam itu dibahas. Hanya nanti ada tambahan-tambahan bab-bab lain. Saya mulai dari muqaddimah dulu. Ada beberapa yang akan dibahas. Pertama adalah makna ilmu fikih. Kemudian ada istilah-istilah. Kemudian apa keistimewaan ilmu ini dibandingkan dengan ilmu yang lain. Barangkali itu pada kesempatan yang mulia ini, pertama adalah pengertian fikih. Fikih itu dari kata faqiha yafqahu. Kita menemukan ada 2 makna setidaknya di dalam bahasa. Artinya faqiha artinya faham secara sekilas, itu namanya fikih. Kemudian ada istilah yang kedua, faham secara mendalam, itu maksudnya juga fikih. Tapi dari 2 pengertian ini, fikih yang dimaksud ini adalah faham secara mendalam, bukan seperti yang kita temukan misalnya kaum Syu'aib. Ya Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, ma nafqah, kami tidak faham. Itu faham yang sekilas saja mereka nggak paham, apalagi mendalam. Nah, ilmu ini diberikan pengertian, ya, sebagian besar ulama dengan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Pertama ilmu, kemudian hukum-hukum. Al-amaliyah yang berkaitan dengan amal, al-muktasabah min adillatihat tafsiliyah. Ini ada beberapa unsur yang dari pengertian ini. Pertama adalah al-ilmu. Jadi fikih itu ilmu, bukan duga-duga, bukan kira-kira. Sehingga kalau nanti ada pertanyaan terus jawabannya masih ragu-ragu dan duga-duga, itu belum fikih. Misalnya saya mau nanya, boleh nggak memakan daging kurban melebihi 3 hari? Boleh nggak Pak? Makan daging kurban lebih dari 3 hari. Nah ini kan kita, emang apanya kok yang begitu ditanyakan? Sekarang jawabannya, ada satu hadis yang Rasulullah menyebutkan atau mengatakan, la ta'kulu luhumal adhahi ba'da salasin. Jangan kalian makan daging kurban ba'da salasin, setelah lewat 3 hari. Itu hadis sahih enggak? Itu hadis riwayat Imam Bukhari.
Kalau Imam Bukhari yang riwayatkan nggak usah tanya sahih atau enggak, sudah ijma para ulama hadis pasti sahihnya. Dan ada satu hadis lagi, ini riwayatnya Maula Salim Maula riwayatnya budaknya Abdurrahman. Umar punya anak namanya Abdurrahman bin Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah punya budak. Nah, ini silsilah ya. Riwayatnya pembantunya Abdullah ini mengatakan sesungguhnya Abdullah bin Umar tidak makan daging, la ya'kulu luhumal adhahi ba'da salasin. Nah, dari dua hadis ini kita langsung faham bahwa memakan daging kurban setelah 3 hari itu boleh atau enggak? Boleh apa? Nah, jawabannya boleh. Loh, kok bisa? Nah, itu bagaimana dengan hadis tadi? Nah, kita menjawab boleh itu kalau nggak tahu alasannya, itu masih duga-duga. Maka harus kenapa boleh? Ini ada hadis. Atau boleh malah belum pernah tahu tentang larangan hadis itu. Nah, inilah fikih. Ternyata hadis itu kemudian para sahabat ini itu riwayat Abdullah bin Umar. Ada riwayat tadi Imam Bukhari. Ada hadis yang lain riwayat Ibunda Aisyah bahwa para sahabat bertanya, "Anaf'al kama fa'alna amal madi?" Ya Rasulullah, apakah kami harus beramal sebagaimana tahun kemarin? Kata Rasulullah SAW, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Kemarin itu orang masih musim paceklik. Sekarang tahun ini kulu wa at'imu waddakhiru. Sekarang makanlah, kemudian kasih sebagian kepada orang lain, waddakhiru, dan simpanlah. Jadi ternyata larangan makan daging kurban setelah 3 hari itu disebabkan karena ketika itu musim paceklik. Nah, inilah fikih. Jadi dia ilmu, bukan duga-duga. Dan ilmu ini banyak kan? Ilmu itu banyak, luas sekali. Ada ilmu tata negara, ada ilmu Pancasila, ada ilmu geografi, biologi. Ilmu ini maksudnya yang mana? Bil ahkam asyariyah. Ilmu yang istimewanya ini hukum-hukum syariat. Bil ahkam asyariyah. Dan hukum-hukum syariat sendiri itu banyak. Maka ada nanti para ulama paling tidak membagi 3 bagian yang besar. Ilmu tentang akidah, yang ini urusannya tentang perasaan, tentang keyakinan. Ini cabang ilmunya namanya akidah. Atau ilmu tentang akhlak, itu cabang ilmunya nanti muamalah sendiri. Nah, sementara yang disebut dengan fikih itu al-amaliyah, yang berkaitan dengan amaliyah, pekerjaan atau amal-amal zahir, enggak berkaitan dengan keyakinan, sehingga tidak dibahas tentang syirik. Pokoknya asal dia sholatnya benar, rukun, terus syaratnya dia terpenuhi, dia dianggap sah. Bagaimana kalau dia ternyata menyembah berhala? Saat itu dia nyembah berhala apa enggak? Itu enggak memasuk pembahasan di fikih. Dan fikih itu amaliyah sifatnya, dan itu syariah. Syariat juga banyak. Syariat nanti ada apa bedanya syariat dengan fikih? Nanti di belakang. Apa bedanya nih? Syariat ada ilmu syariat, ada ilmu fikih.
Nah, kemudian fikih ini al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah. Sumbernya muktasab, disimpulkan, min adillatiyat tafsiliyah, dari dalil-dalil yang rinci. Jadi nggak bisa kita menemukan satu hadis terus ternyata makan daging kurban setelah 3 hari itu haram, padahal dia baru baca hadis yang pertama tadi. Ternyata misalnya ada hadis Nabi SAW, ya, hadis Nabi SAW begini, siapa yang di rumahnya ada alat ini, Nabi SAW kata perawi menunjuk alat itu, dan alat itu katanya adalah alatul hars. Alatul hars itu apa? Alat untuk nyangkul, ya, hars, atau alat untuk apa? Menggemburkan tanah, ya, cangkul lah yang paling sederhana. Kalau sekarang mungkin traktor, ya. Itu Nabi SAW tunjuk siapa yang di rumahnya ini ada ini, azallahullah, Allah hinakan. Terus begitu membaca hadis itu, rupanya menyimpan cangkul di rumah itu haram. Betul apa enggak? Ini enggak rinci namanya itu. Itu baru satu hadis terus disimpulkan haram, disimpulkan wajib, ini sunnah. Entar dulu, harus dirinci semua dalil-dalil itu, dikumpulkan yang berkaitan dengan itu. Kemudian baru bisa disimpulkan. Ini namanya tafsiliyah. Nah, ini keistimewaan fikih, itu ilmu yang langsung bersentuhan dengan amal-amal, sehingga ini ilmu fardu ain, bukan lagi fardu kifayah, apalagi sunnah kifayah, bukan. Karena kalau dia tidak belajar ilmu fikih, bagaimana dia mau beramal? Sholatnya terutama, puasanya, bagaimana dengan hajinya, semua itu ini rujukan ilmunya. Dan sudah rinci, para ulama sudah membuat sistematis yang tidak ada di ilmu-ilmu lain. Sekarang saya kalau sebut ilmu fikih itu sudah tergambar semua di kepala kita. Sekalipun orang awam yang dipelajari ya toharoh, sholat, sudah rinci semua. Dari maknanya, kemudian pengertian, terus hukum-hukumnya, permasalahannya. Tapi begitu disebut akidah misalnya, apa yang dipelajari? Nah, yang dipelajari apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada... Nah, itu garis besarnya. Terus bagaimana? Terus apakah dipelajari? Bagaimana cara tawasul? Wabtahu ilaihil wasilah. Itu wasilah, itu perbedaan tajam sekali. Kenapa? Karena pelajaran akidah itu belum baku sampai sekarang. Belajarnya dari mana? Terus misalnya belajar tentang siksa kubur, saya saja belajar akidah, ya, sekian lama itu belum pernah dibahas bagaimana siksa kubur, belum pernah dibahas bagaimana gambaran surga neraka. Itu kan akidah semua. Tapi begitu fikih itu langsung tertata rapi, sehingga sangat mudah, ya, orang kalau mau belajar itu pasti akan cenderung kepada fikih, ya, cenderung kepada fikih karena memang sudah sistematis. Nah, lalu apa? Kenapa kita harus belajar fikih? Fikih ini yang jelas tadi, sebelum ke pertanyaan itu, kenapa kita belajar fikih, ada istilah yang mirip, ya, ada istilah syariat tadi dengan fikih. Apa bedanya? Kalau syariat itu terlalu luas. Sebab syariat itu mencakup akidah, mencakup akhlak, termasuk juga fikih. Kemudian syariat Allah juga tidak hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk semua nabi, asal itu dari Allah, ya.
bukan nabi palsu yang jelas, itu membawa syariat. Jadi Nabi Adam ada syariatnya sendiri. Jadi ilmu syariat itu lebih luas. Sementara fikih maksudnya yang tadi. Apa hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain? Nanti akan ada kaitannya sangat erat. Ya, biasanya satu paket dengan usul fikih. Kemudian nanti ada diluas, ada beririsan dengan ilmu tafsir dan ilmu hadis. Termasuk juga sirah. Itu juga nanti ada sambungannya. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti itu punya namanya fiqhus sirah. Walaupun fiqhus sirah itu di situ yang dimaksud bukan fikih seperti amal-amal ini, tapi yang dimaksud adalah bagaimana strategi Nabi memenangkan sebuah pertarungan peradaban. Itu kalau fikih sirah. Tapi ada nanti fikih sirah maksudnya adalah perjalanan Nabi itu dirunut bagaimana ayat sholat, bagaimana ayat-ayat berkaitan dengan syariat-syariat itu ditimeline-kan dengan perjalanan sirah nabawiyah. Nah, dulu zaman Nabi misalnya ada ayat falaula nafara min kulli firqatin liyatafaqqahu fiddin. Liyatafaqqah, fikih di zaman Nabi itu maksudnya adalah Islam itu sendiri. Di ayat ini tidaklah semua kaum muslimin harus perang. Seyogianya di antara sebagian mereka liyatafaqqah, supaya belajar fikih fiddini wal yunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Nah, ayat ini ya, fikih di masa Nabi itu adalah Islam itu sendiri. Fikih di masa Nabi, paham maksudnya apa? Paham Islam seluruhnya. Tapi karena istilah ini terlalu luas, Islam itu mencakup semua tadi ya, akidah ya, akhlak ya hadis ya, semua masuk sehingga dipecah-pecah supaya tersistematis belajarnya. Sehingga sehingga nanti para ulama mengklasifikasi. Ada yang berkaitan dengan keyakinan itu tidak dibahas di ilmu fikih ini. Itu independen. Nah, ini khusus untuk yang berkaitan dengan amal zahiriyah. Kemudian nanti ini masih terlalu besar, muamalah yang kaitannya dengan pembersihan ya, tazkiyah itu dibahas di ilmu akhlak ya, ilmu akhlak seperti biar enggak sombong, biar enggak takabur, biar enggak, ini ada pembahasan yang lain nanti di ilmu akhlak atau sering disebut dengan ilmu tazkiyatun nafas, atau ada yang mengambil istilah ilmu tasawuf. Nah, sementara ini ilmu fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum halal haram, wajib, mubah, atau yang ini yang kita maksud di ilmu fikih ini. Keistimewaannya yang jelas bahwa ilmu ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu. Tidak bisa disamakan keistimewaan ini ilmu syariat, ilmu fikih terutama, dengan ilmu tata negara. Ada yang berbondong-bondong belajar apa? Sarjana hukum yang dipelajari ilmu Pancasila. Itu ilmu yang dibuat oleh DPR. Ya beda dengan yang dibuat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengecilkan ilmu itu, tapi jangan dibandingkan dengan ilmu fikih. Ada yang belajar ilmu kimia. Ilmu kimia itu siapa yang merumuskan? Tentu itu nggak ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teori-teori yang dibuat dari akal manusia. Bisa salah nanti. Bisa kalau ada yang bisa menemukan ilmu baru, teori baru. Bagaimana angka 1, 2, 3, 4, 5 itu tadinya
Kenapa bisa beda-beda? Satu atau dua itu begini, ada yang begini, atau dua pakai tulisan Romawi Pak, dua gimana? Begini. Ada itu kan kenapa berbeda-beda? Karena memang teori ya, yang dihasilkan oleh perenungan manusia. Tapi ini sumbernya langsung wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disamakan. Ya, pembahasan majelis yang paling baik ya bersama ilmu Allah. Kalimat yang paling baik, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah yang menurunkan sebaik-baik ilmu. Jadi ini keistimewaan. Keistimewaan yang lain, bahwa ilmu ini mencakup seluruh kehidupan. Kita memang kadang-kadang mengecilkan ilmu ini. Lagi yang dibahas toharoh, kemudian air dibagi menjadi 7. Pasti air dibagi menjadi 7 lagi. Besok lagi air dibagi menjadi 7 lagi. Itu kenapa kok air dibagi menjadi 7 terus? Karena sampean belum tuntas belajar fikihnya. Kalau belajar fikih itu sampai nanti membangun khilafah itu di sini. Jadi dari nyopot sandal ini masuk kamar mandi, masuk WC, sampai nanti membangun negara, membangun peradaban, itu fikih sudah ada. Misalnya bagaimana dia mau peradilan ya sudah ada tuntas di fikih itu. Nah, ini yang memudahkan nanti itu sudah runut. Beda, orang sekarang meninggalkan fikih karena mereka ingin ini fikih ini buatan manusia. Ini kan buatan Imam Syafi'i. Ini buatan Imam Maliki, Imam Hambali. Dia ingin kembali langsung kepada Quran. Bingung. Ya. Quran itu seperti gudang. Mau cari apa gudang itu gak ada semua. Mau cari cangkul, mau cari staples, mau cari solasi, ada tuh di gudang semua. Tapi coba cari gunting kumis yang kecil, potongan kuku, cari di gudang. Campur cangkul, campur traktor, campur semua. Kira-kira ketemu gak itu gunting kuku yang potongan? Sulit. Tapi fikih oke, di gudang itu ada semua, tapi fikih itu sudah diklasifikasikan. Ini loh, seperti perpustakaan, ini buku tentang pertanian, ini buku tentang peternakan, ini buku tentang trubus. Sudah tinggal mana saya mau kedokteran, tinggal ambil aja, ketemu, langsung mudah sekali. Misalnya masalah apa? Dicarilah. Apakah Quran bicara tentang kedokteran? Bicara nggak tentang kedokteran? Loh, siapa bilang Quran nggak bicara tentang kedokteran? Wong di Quran itu sudah lengkap. Coba ayat berapa? Bingung apa enggak? Bingung. Ayat berapa? Terus nggak ketemu. Tapi begitu bicara tentang fikih, cari aja fikih bab kedokteran, langsung ketemu semua, satu bundel itu sudah ada semua. Apa ya, kalau orang sering nanya, paling berkisah tentang hukum. Nah, nggak usah pakai ini kali. Cek hukum membeli darah. Apa hukum membeli darah? Boleh apa enggak? Kita butuh darah A apa B apa C apa O. Terus kita datang ke PMI. Berapa harganya Pak? Berapa biasanya? Satu kantong itu berapa? 300.000.
Boleh nggak itu? Membeli darah. Itu kan benda najis itu darah. Gimana ini? Jawabannya di mana? Quran ada menjawab, hadis menjawab? Tidak ada. Yang punya jawaban hanya di fikih. Permasalahan-permasalahan yang rumit sampai hukum gopay. Ada nggak di dalam ilmu yang mana yang hukum gopay itu ada? Jadi Islam sudah lengkap. Jadi ada pembagiannya masing-masing, sudah ada. Saya ini kredit KPR yang dulu ya zaman Nabi belum ada, itu sudah ada jawabannya semua di dalam fikih. Sudah ada. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mencari apa ya, mau ijtihad baru, semuanya sudah ada, semuanya sudah lengkap. Nah ini keistimewaannya, dia mencakup semua aspek kehidupan dari ahwalus syahsiyah, dari pernikahan, warisan, talak, kemudian poligami, ya, semuanya sudah ada. Kemudian sampai ahkamud daulah ya. Dan ini keistimewaan yang lain, ini konsepnya halal haram. Kalau nggak paham, dia bahaya. Ini halal atau haram, dia terabas saja. Bab riba, haram mutlak, semua yakin bahwa riba haram. Tapi dia nggak belajar fikih. Ini riba apa enggak? Nah, dianggapnya enggak riba. Bahaya apa enggak? Enggak tahu riba itu apa. Oh, riba haram. Tapi dia sebenarnya makan riba terus. Kalau ngutangin itu nyekek. Bukan nyekek fisik, tapi apa namanya? Ada tambahannya, rentenir. Nah, sebagian besar kan hutang sekarang riba isinya. Nah, ini halal haram. Jadi ini langsung berkaitan dengan urusan akhirat. Kalau kedokteran itu mungkin adalah urusannya akhirat itu ada, tapi nggak langsung. Kalau mau dapat nyuntik terus dapat pahala, itu harus ditata dulu, banyak unsur-unsur yang harus terkait. Tapi begitu belajar fikih, belajar syariat, itu langsung sentuhannya dengan urusan akhirat. Sehingga seandainya belajar begini nih, ini diniatkan nggak tadi untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, niat apa enggak untuk Allah? Ini kan belajar ini. Kalau orang nyuntik belajar hukum rekayasa lalu lintas, ada sih kalau diniatkan untuk ketertiban masyarakat, kemudian itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya ada, tetap nanti ada pahalanya. Tapi berapa banyak? Semuanya itu sebagian besarnya adalah kelalaian dari Allah. Apalagi belajar politik, semuanya hilang itu pahalanya kalau tidak betul-betul ditata. Tapi begitu belajar fikih, udah otomatis disebut kok ayatnya aja, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Masa enggak tersentuh niatnya untuk Allah? Itu jelas yang begitu tidak perlu repot-repot nata niat, nggak perlu repot-repot nata niat. Saya belajar karena Allah. Nah, bahkan malaikat saja itu pada protes. Sampai Allah tanya, berapa yang majelis itu? Yang hadir berapa? Sekian. Kata Allah, saya ampuni semua mereka itu. Mereka saya ampuni semua. Malaikat protes, jangan semua ya Allah. Kenapa enggak semua? Karena sebagian mereka yang hadir itu bukan karenamu. Terus karena siapa? Ya selain kamu, selain engkau ya Allah. Terus kata Allah, aku ampuni semua. Kalau dia belajar ilmu Allah.
Jadi sholat hadis ini itu harus bahwa kalau di majelis ilmu Allah yang mempelajari ayat-ayat, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum, mereka belajar di antara mereka, itu enggak pakai ikhlas diampuni itu. Dan ini hadisnya sampai malaikat protes, jangan diampuni semua, aku ampuni semua, kata Allah. Ini keistimewaannya. Coba apa? Langsung berkaitan dengan bersentuhannya dengan urusan akhirat. Dan fikih ini memberi kemudahan. Mudah, fikih itu gampang, ya, nggak bisa sholat berdiri, ya silahkan duduk, ya fleksibel aja, sehingga orang yang belajar di situ dia akan menemukan banyak sekali kemudahan. Banyak orang yang karena bodoh jadi susah hidupnya, mau kemana saja dia susah, dia nggak ngerti. Padahal fikih itu ya akan mendatangkan kemudahan-kemudahan. Sampai ada yang sakit ya, sudah dalam keadaan sakit nggak bisa bangun, dia masih pikirannya saya nanti nggak bisa sholat. Kenapa? Karena dia buang air BAB-nya di pempes itu. Ini karena orang nggak ngerti. Ya, sakitnya gimana? Tambah sakit mikirin najis di badannya. Saya ya, bagus itu semangatnya untuk menjaga toharoh ketika dia sholat itu bagus. Tapi dalam keadaan sakit dia nggak bisa bangun, masih ditambahi beban, dia mikir. Akhirnya sakit perut dia tahan-tahan sampai mungkin anaknya datang, saya ini buang air BAB di pempes ini boleh apa enggak? Boleh silahkan. Dalam keadaan begitu orang masih terlalu sulit. Ya, kalau tahu fikih dia akan mudah. Dan fikih ini banyak tuduhan-tuduhan miring. Tentu ini dari orang-orang orientalis bahwa fikih itu katanya memecah belah umat hari ini. Gak usah belajar fikih, langsung aja kepada Quran dan Sunnah. Gara-gara fikih inilah orang berantem terus. Mana ada masjid nggak pakai kunut, boikot itu masjid, sesat itu. Mana yang pakai kunut itu masjid, bid'ah itu masjid. Itu gara-gara apa? Gara-gara orang belajar fikih, langsung kepada sunnah, kita diikat dalam satu ikatan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti nggak akan berpecah belah. Ya, itu justru orang yang nggak pernah belajar fikih. Kenapa? Fikih itu justru nggak akan, kalau orang ya umat ini belajar fikih nggak akan berantem. Kenapa berantem? Karena dia nggak tahu bahwa kunut itu sunnah muakkad menurut mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab yang lain, Imam Ahmad, ya nggak sunnah. Udah kan selesai. Rupanya ada pendapatnya masing-masing. Gara-gara fikih ini kita jadi berbeda. Dan fikih ini kan pasti salah. Ya, jangan dijadikan rujukan. Yang dijadikan rujukan adalah Rasulullah. Kalau sudah belajar hadis sama Quran, seolah-olah tidak ada perbedaan. Padahal Quran sendiri yang mengajarkan perbedaan. Misalnya Al-Fatihah aja, itu Bismillah itu ayat atau termasuk bagian dari surah Al-Fatihah atau enggak, itu aja sudah berbeda-beda. Terus belum lagi bacaan panjang pendeknya.
Ada kalau kita belajar qiraat itu ada sampai 7 qiraat. Ada yang baca ghairil maghdubi alaihimu waladhdallin. Maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Seperti malikin nas. Itu sudah berbeda. Quran itu justru perbedaan isinya. Bahkan jumlah ayat saja. Jumlah ayat tuh An-Naba itu ada yang An-Naba itu berapa kalau di mushaf kita ayatnya? 40. Padahal ada yang berpendapat 41 ayatnya. Ada yang berpendapat 42 ayatnya. Itu baru An-Naba, belum nanti asbabun nuzul ini di Madinah atau di Mekah. Quran saja sudah mengajarkan perbedaan. Terus ada lagi tuduhannya bahwa fikih ini kan tadi pendapatnya ulama, dan ulama juga manusia. Pendapatnya bisa salah, bisa benar. Jangan terlalu ikut fanatik sama fikih. Sampai ada tuduhan mau ikut Nabi atau Imam Syafi'i. Pernah dengar begitu? Mau ikut Nabi atau Imam Syafi'i? Ya benar, semua orang itu kalau dia masih orang pasti salah. Jangankan ulama, emang Nabi nggak pernah salah. Terus kalau salah terus Nabi nggak diikuti, itu doktrinnya orang Syiah itu. Nabi salah, terus malah bahkan Jibril pun salah. Ya terus kalau salah kenapa? Salah kalau ulama itu warasatul anbiya tetap. Nabi kalau salah, ya buktinya Nabi banyak ayat-ayat yang menegur Nabi. Yang paling populer jelas Abasa. Nanti ada surah Tahrim. Nanti ada peristiwa perang Badar. Tawanan-tawanan itu. Nanti ada peristiwa-peristiwa yang lain. Ya gara-gara ya salah Nabi. Akhirnya disebutlah para ulama dengan suratul atibah, surah teguran untuk Nabi. Bukan berarti kalau salah terus gak diikuti. Wong itu syariat. Ya, ini keistimewaan dari ilmu fikih, dan obat dari ekstremisme itu ya belajar fikih. Kalau orang hari ini mau memerangi radikalisme, suruh belajar fikih itu selesai. Kecuali memang radikal itu dipelihara, ya, dibuat proyek kayak jalan raya itu ya. Jalan raya kenapa ini nggak benar-benar? Rupanya proyek memang. Ya biar nggak benar. Ya kalau benar nanti nggak ada proyek. Ya kan kurang ajar yang begitu kan. Sebenarnya umat ini kan dibuat bodoh. Jadi umat dibuat bodoh. Kalau mau dibuat pinter itu ya sebenarnya bisa. Ini negeri ini kan dimakmurkan bisa sekali, tapi kalau udah makmur nanti bagaimana itu? Proyek-proyeknya nggak mengalir kepada mereka-mereka yang sekarang ini makmur. Kenapa? Mereka ada dimiskinkan karena kemiskinan itu bagian dari proyek. Sama dengan kebodohan. Jadi radikalisme, pluralisme, terus liberalisme itu selesai harusnya ya dengan dia belajar fikih. Kenapa ekstrim? Ada ekstrim itu dua. Ekstrim kanan yang dia kaku, yang disebut dengan radikal itu. Ada ekstrim kiri juga ada.
namanya liberal. Dua-duanya itu sama-sama salah, goblok semua. Karena enggak belajar fikihnya. Yang satu gampang, enggak jilbaban, enggak apa-apa. Yang penting tutup aurat, ya bener. Pakai karung tapi enggak jilbaban, tapi enggak apa-apa, tapi enggak tutup aurat. Ya gimana kok enggak apa-apa? Yang sini harus pakai cadar, itu wajib. Nah, ini kan enggak ketemu. Yang sini cadar itu wajib, yang sini nutup aurat enggak wajib. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kiai-kiai aja, ya kiai-kiai dulu itu memang nggak ngerti dia hukum jilbab. Misalnya Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, itu istrinya pakai jilbab gak? Coba cek nanti. Nah, oh itu dalilnya, oh benar juga ya. Apa mereka itu ya santri-santri, istri-istri kiai dulu itu jilbabnya cuman tipis disampirkan di situ. Nah, apa jilbab yang dimaksud itu adalah akhlak yang baik. Nah, ini tafsiran-tafsiran bebas saja deh. Merujuk kepada fikih. Nah, merujuk kepada fikih itu jelas. Ya aurat itu harus ditutup. Ya kan aurat mana? Ada di fikih nih aurat itu mana batasannya. Nah, terus yang terakhir, ya urgensinya bahwa fikih itu porsi terbesar ilmu Allah yang hari ini ada di bumi ini. Kalau dikumpulkan semua kitab-kitab warisan para ulama, itu jelas melimpah sekali. Umat ini kalau itu ilmu semua warisan para ulama itu kembali lagi, umat ini jadi umat yang menguasai bumi dengan ilmu itu. Bagaimana Barat tuh ngerengek-ngerengek mau belajar kepada Islam. Sayangnya ilmu ulama yang sudah diwariskan untuk kita itu masih bentuknya adalah manuskrip. Bentuknya adalah makhtutot, tulisan yang rumit, gak bisa baca kita. Nah, kemudian ada para cendekiawan ya, sarjana S2, S3, kemudian menyalin, kemudian mentashih, ditahkik, terus dicetak. Jadilah al-um, jadilah nanti al-muwatta, jadilah nanti ini Sahih Bukhari. Itu yang ditahkik, yang sudah jadi dicetak. Itu kira-kira ilmu yang banyak, yang sebagian besarnya hilang, yang sebagian kecilnya bentuknya makhtutot, terus dicetak. Yang tercetak itu baru 5% dari ilmu warisan para ulama. Yang tercetak baru 5%. Yang selain itu masih ada di museum-museum kitab-kitabnya. Baru ya mungkin udah ratusan tahun kertasnya, yang itu nggak boleh sembarangan ya, kecuali kita datang kemudian ada membawa surat-surat tertentu bahwa kita ini peneliti, baru nanti dikasih itu. Itu satu-satunya makhtutot asli, manuskrip aslinya di museum-museum. Yang dicetak baru 5%, yang bentuknya cetakan ya, mau Darul Fikri atau Ihya Uturos atau Ihya Uturos Al-Islami dan seterusnya itu. Kemudian yang 5% ini, yang 80%-nya itu porsinya fikih. Yang 80%-nya itu porsinya fikih. Artinya ya, kalau kemudian umat ini tidak belajar ilmu fikih itu, berarti alangkah menyia-nyiakan warisan para ulama yang 80%. Katakan misalnya Imam Nawawi
itu ulama semua ilmu beliau. Quran, ya, kitabnya jelas jadi rujukan, At-Tibyan fi adabi hamalatul Quran, ya, beberapa mungkin 200-300 halaman. Satu. Nanti dua, ada yang paling populer Riyadhus Shalihin 1700 hadis. Ya, satu jilid seginilah paling. Terus ada Arba'in Nawawiyah, ya, yang paling kecil. Ada yang agak tentang zikir, al-azkar. Nanti ada kitab-kitab Imam Nawawi. Itu kitab biasa, 1-2, satu jilid tipis. Tapi Imam Syafi'i begitu bicara fikih, berapa jilid? Judulnya apa? Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nih, 30 jilid saya punya. Begitu bicara hadis, 1 jilid tipis. Bicara Quran, 100-200 halaman. Bicara beliau kayaknya enggak ada sih, fikih yang lain ada. Tapi begitu bicara tentang fikih madhab Syafi'i, beliau jadi rujukan. Segini kitabnya, 30 jilid. Para ulama itu ahli tafsir lah, ahli hadis lah, ahli akidah lah. Tapi begitu bicara fikih, ilmunya tertuang keluar. Sampai misalnya yang paling modern ini, yang rahimahullah, ya, ulama Suriah, Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau ulama, ya, punya buku usul fikih, ada beliau punya usul fikih judulnya. Terus ada qawaidnya, ada macam-macam, paling 1-2 jilid. Ada makalah-makalah kecil. Begitu bicara fikih, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Berapa jilid itu? 15 jilid atau 10 jilid. Jilidnya gede-gede. 15 jilid. Semeja ini atau lebih dari meja. 15. Begitu fikih, ngalir itu ilmunya. Karena porsi terbesar, ya, ilmu yang ada di ulama itu, ya, fikih. Tiba-tiba hari ini fikih nggak diminati lagi. Begitu belajar hadis, ya, Imam Nawawi itu, ya, punya hadis, nggak begitu banyak penjelasannya. Misalnya beliau punya syarahnya Imam Muslim, ya. Imam Nawawi mensyarah kitabnya Imam Muslim. Penjelasannya cuman kalimat-kalimat singkat, nggak perlu bertele-tele, nggak panjang. Tapi begitu kitab Al-Muhadzab Imam Nasyirazi di syarah itu jadilah Al-Majmu', itu panjang sekali penjelasannya. Nah, ini, dan kitab yang paling besar yang pernah dicetak di muka bumi ini. Kitab apa? Ya. Kitab berapa jilid kira-kira? Kitabnya, penerbit itu kan, penerbitan itu tahun berapa sih munculnya? Tahun berapa? Zaman ulama itu kan belum ada penerbitan kan, baru tulisan kertas-kertas. Ini baru-baru ini kan. Nah, menerbitkan buku itu kira-kira motivasinya apa? Ekonomi kan? Ya, siapa yang mau menerbitkan buku mahal-mahal terus gak balik modal, ya? Sehingga orang penerbit buku, ya, hitung-hitungan ekonomi. Nah, ini ada buku tebal masjid ini. Kira-kira ada nggak penerbit yang mau nerbitin? Ada.
Itu nggak banyak bukunya, ya paling satu dua eksemplar itu dicetak. Itu judul bukunya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 45 jilid. 45 jilid itu jadi judulnya udah tahu. Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Sudah, ensiklopedi fikih. Tuh. Fikih yang paling tebal. 45 jilid. 45 jilid. Ya kok se-masjid ini. Walaupun dulu katanya pernah ada buku 800 jilid. Tapi hilang bukunya itu. Ya tinggal beberapa ditemukan. Ini ada yang punya, saya punya jilid yang ke-200 gitu. Yang sono lagi ada saya punya jilid yang, nah yang paling banyak itu jilid ke-800. Tapi bukunya itu sudah hilang. Judul bukunya Al-Funun. Nah, judulnya Al-Funun tapi bukan fikih semua. Jadi semua ilmu ada di situ. Itu kitabnya Imam Ibnul Jauzi. 800 jilid. Tapi sekali lagi bahwa fikih inilah porsinya 80% di seluruh ilmu-ilmu Islam. Kayak ini istimewa sekali ini. Barangkali mukaddimah kita. Ya kira-kira kalau kita mau kajian rutin, kita punya modul ya, sudah baku 400 pertemuan. Kira-kira sampai mana napas kita? Kalau 400 pertemuan seminggu sekali berarti butuh berapa lama itu? 8 tahun. Nah, itu kira-kira kalau mau tuntas belajar fikih. Ya, barangkali mudah-mudahan sih enggak 1-2 pertemuan terus bubar. Demikian aku qouli hadza, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.